Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nisrina Mutiara Dewi, SE, SYMH, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Afina Finka Kinanti, Dima Khairunisa, Widya Wijayanti, Erika Dwi Syabrina, dan Hanifah Nur Ramandanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Membandingkan Penyelesaian Sengketa Kontrak di Lembaga Keuangan. Materi pertama akan disampaikan oleh Erika. Silakan. Baik, untuk materi pertama adalah sengketa kontrak di lembaga keuangan. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas di mana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan ini menjadi konflik of interest yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan lembaga keuangan yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lembaga-lembaga ekonomi syariah pada umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan bukan satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan alternatif dispute resolution atau ADR. Penyebab timbulnya sengketa adalah karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum, tentu para pihak akan berupaya sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dima. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk sengketa kontrak. Dalam literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu ada the binding educative procedure dan the non-binding educative procedure. The binding educative procedure yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalamnya memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Nah, the binding educative procedure ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada litigasi, yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada mediasi arbitrase, dan yang keempat ada hakim partikular. Selanjutnya ada the non-binding educative procedure, yaitu di mana suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalamnya memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Nah, dalam the non-binding educative procedure ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu ada konsiliasi, mediasi, ministerial, summary jury trial, neutral expert fact-finding, dan early expert neutral evaluation. Nah, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. The binding educative procedure, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Dan the non-binding educative procedure, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa kontrak, yaitu ada litigasi dan non-litigasi. Pada litigasi ini merupakan penyelesaian melalui jalur pengadilan.
di mana prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan sangat teknis. Tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim. Biasanya para pihak menentukan melalui litigasi ini karena putusannya dihormati dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, terlepas apakah pengadilan telah menerapkan hukum dengan benar atau tidak. Putusan pengadilan sifatnya mengikat secara hukum, dan kekurangannya adalah proses penyelesaiannya umumnya memakan waktu yang cukup lama, serta putusannya dapat dipublikasikan karena prinsip dari proses litigasi ini bersifat umum dan terbuka yang dikhawatirkan akan merusak reputasi dan kredibilitas pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya ada non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi ataupun konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan. Lalu penyelesaian di luar pengadilan ini juga dapat diselesaikan melalui penyelesaian melalui perdamaian dan alternatif dispute resolution atau ADR. Di pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan mengenai ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya sampaikan oleh rekan saya, Hafina Finka. Baik, selanjutnya adalah mengenai membandingkan keunggulan dan kekurangan penyelesaian sengketa kontrak melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa kontrak melalui jalur litigasi atau pengadilan. Keunggulannya adalah proses yang dilakukan secara formal oleh lembaga peradilan dan keputusan dibuat oleh hakim tanpa keterlibatan dari kedua belah pihak. Kemudian, fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan hakim. Keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan. Putusan pengadilan sifatnya mengikat secara hukum dan jika para pihak tidak menghormati putusannya, maka hukum dapat memaksanya. Sedangkan kekurangannya adalah proses persidangan yang dilakukan secara terbuka umumnya tidak disukai oleh para pihak yang bersengketa, dikarenakan akan merusak reputasi dan kredibilitas para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan penyelesaian sengketa kontrak melalui jalur non-litigasi. Menurut Munir Fuadi, kelebihannya antara lain, prosedurnya tidak berbelit-belit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Biayanya juga lebih murah, dapat dihindari ekspos ke depan umum, hukum terhadap prosedur pembuktian lebih rileks, para pihak dapat memilih sendiri pihak ketiga dari kalangan ahli dalam bidangnya, keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi yang ada, keputusan umumnya final and binding tanpa harus banding atau kasasi. Kemudian adanya kebebasan, kepercayaan, kedamaian, wasit atau arbiter memiliki keahlian, cepat dan hemat biaya bersifat rahasia, adanya kepakatan arbiter atau wasit bersifat non-precedent, pelaksanaan putusannya lebih mudah dan bersifat akhir dan mengikat. Sementara itu kekurangannya, kualitas putusannya sangat tergantung pada kualitas para pihak ketiga itu sendiri, tanpa norma yang cukup untuk menjaga standar atau mutu putusan. Kemudian mengakibatkan kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada, dan mengakibatkan semakin tinggi rasa permusuhan dan ketidakpercayaan terhadap pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, kesimpulannya, jadi sengketa terjadi karena tidak ditemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa dan diawali adanya perasaan tidak puas di mana ada pihak yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan konflik. Lalu, pola penyelesaian sengketa terdiri dari the binding adjudicative procedure dan the non-binding adjudicative procedure. Bentuk penyelesaian sengketa kontrak dapat melalui litigasi, yakni pengadilan, dan non-litigasi di luar pengadilan, yakni melalui arbitrase, perdamaian,
dan ADR dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Hendaknya pihak yang bersengketa memilih forum non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan harus tetap menghormati serta menjunjung tinggi putusan yang dihasilkan oleh pihak ketiga, baik itu memberatkan ataupun meringankan pihak yang bersengketa. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.